Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat ekspresinya, dia sama sekali tidak takut. Kenapa kamu di sini sendirian? Di mana teman atau keluargamu? Yunce bertanya sambil melakukan sapuan visual di area tersebut, tidak berani menatap mata gadis itu. Saya tidak punya teman dan diam-diam saya lari untuk keluar dan bermain. Tidak ada seorang pun di rumah yang tahu. Gadis itu menatapnya dengan penuh perhatian, memasang senyum lucu namun anggun di wajahnya. Sendiri, dia mengangkat alisnya. Meskipun secara teknis tempat ini masih berada di pinggiran Gunung Jiwa Hitam, jaraknya masih hampir 100 km. Dia hanyalah seorang gadis kecil di alam kaisar mendalam. Dia bisa dengan selamat tiba di sini dalam keadaan utuh. Ini bertentangan dengan akal sehat, pada dasarnya tidak mungkin. Tunggu sebentar, kecuali ada seseorang yang melindunginya dari bayang-bayang. Dia tidak bisa mendeteksi keberadaan orang lain, mungkin itu karena pelindungnya terlalu kuat dan sepenuhnya berada di luar jangkauannya. Itulah sebabnya dia tidak bisa mendeteksi keberadaan. Memikirkan kembali bagaimana gadis itu mempertahankan ketenangan dan aura mulianya, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak sedikit pun bingung dan mampu terus terlihat cerah dan cantik meskipun dalam situasi seperti itu, dia pastinya tidak memiliki latar belakang biasa. Melihat ke belakang, Yunce menyadari bahwa mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya mungkin tidak berguna. Dia orang yang sibuk. Kakak, siapa namamu? Gadis itu bertanya. Ling Yun, jawab Yunce dengan santai. Bagaimanapun, itu adalah alias palsu. Jika Anda sendirian, area ini sangat berbahaya, Anda harus pergi secepatnya. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia berbalik untuk pergi. Jadi itu kakak Ling Yun, tunggu. Saat dia melihat Yunce hendak pergi, gadis itu berteriak untuk menghentikannya. Karena tempat ini sangat berbahaya, bagaimana kalau kamu melindungiku? Gadis kecil yang lucu mengambil inisiatif untuk meminta perlindunganmu. Kamu sangat senang, kan? Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, kamu harus segera pulang. Yunce naik ke udara dan terbang ke kejauhan dalam sekejap mata. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini, kamu tidak boleh pergi. Suara marah gadis itu terdengar dari belakang. Yunce mengabaikannya, terbang semakin jauh ketika tiba-tiba teriakan gadis itu berubah menjadi jeritan. Selamatkan aku, cepat, selamatkan aku, Yunce dengan santai melirik ke belakang dan tiba-tiba merasakan lebih dari selusin aura berbahaya mengalir ke arah gadis itu. Itu adalah binatang buas yang tertarik dengan keributan sebelumnya. Di tengah teriakan melengking gadis ini, ahli yang menurut Yunce bersembunyi di balik bayang-bayang tampaknya tidak menghadapi bahaya dari binatang buas yang dalam. Jangan bilang, dia benar-benar sendirian. Situasinya terlalu mendesak dan Yunce tidak bisa memperdebatkannya lagi. Dia turun dengan kecepatan kilat dan berturut-turut mengeksekusi Moon Splitting Cascade, akhirnya tiba dan menempatkan dirinya di antara gadis itu dan seekor binatang buas yang siap menyerang dengan cakarnya yang terentang. Bobum! Cakar kanan binatang itu menghantam dada Yunce dengan keras namun malah terlempar ke belakang karena kekuatan pantulan. Yunce mengayunkan lengannya ke depan, mengangkat tanah di sekitar binatang itu, dan segera mengirim 8 dari mereka terbang menjauh. Binatang buas di belakang mulai bergegas menuju gadis itu. Gadis itu berteriak sekali lagi, meskipun itu tidak terdengar seperti jeritan ketakutan yang sebenarnya. Yunce tidak perlu berbalik. Lengan kanannya terbakar dan dia menyalurkan energinya ke belakang tetapi ketika dia menyadari bahwa suhu tinggi mungkin juga melukai gadis itu, apinya menghilang dan cahaya biru malah muncul. Suara menusuk telinga terdengar. 7 binatang buas di belakang disegel dalam es dan kemudian dikirim terbang jauh oleh angin dingin. Tak satu pun dari mereka yang mengintip.
Memastikan bahwa area tersebut bebas dari bahaya, Yunce menurunkan tangannya dan berbalik, tidak apa-apa, tidak ada bahaya lagi. Kamu terlalu kejam. Kamu tiba-tiba lari sendiri, meninggalkanku tanpa peduli. Saya hampir dimakan oleh mereka. Bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepadaku? Mendengus dan menggembungkan gadis kecil itu sambil menatapnya dengan mata terbelalak. Nona kecil, akulah yang menyelamatkanmu dan aku menyelamatkanmu 2 kali. Kamu bukan saja tidak berterima kasih padaku, kamu malah mencaci makiku sekarang, jawab Yunce sedih. Hai, kamu laki-laki, menyelamatkan loli kecil yang lucu dan menggemaskan adalah sebuah anugerah. Dia melanjutkan dengan suara yang agak genit, kamu tidak hanya harus menyelamatkanku, melihat aku yang kecil yang malang, sendirian, di tempat yang berbahaya ini, kamu seharusnya benar-benar melindungiku. Aku sangat menyenangkan, bahkan sehelai rambut pun di kepalaku tidak akan membahayakan. Dan kamu berani meninggalkanku begitu saja, aku tidak peduli. Ini tidak bisa dimaafkan. Akui kamu salah dan lindungi aku dengan baik mulai sekarang. Rahang Yunce ternganga, begitu terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menjawab. Gadis kecil ini, meskipun dia jelas-jelas seorang narsisis, berdasarkan karakternya, dia pasti dibesarkan di lingkungan yang sangat dimanjakan dan telah dimanjakan hingga menjadi putri yang tidak masuk akal. Saya kira itu seharusnya terjadi. Melihat Yunce tidak menjawab, gadis itu tersenyum puas, tidak ada kata-kata untuk diucapkan kan. Sekarang Anda tahu Anda salah, belum terlambat. Aku cukup murah hati untuk memaafkanmu. Namun, kamu harus dengan patuh melindungiku mulai sekarang. Aku tidak boleh menghadapi bahaya apapun, kalau tidak, kamu akan menjadi orang paling keji di dunia. Yunce menarik napas dalam-dalam. Nona kecil, kamu ingin aku melindungimu, tidakkah kamu takut kalau aku akan menjadi orang jahat juga? Gadis itu memandangnya dengan serius seolah-olah mencoba untuk mengebor ke dalam dirinya dengan tatapan tajamnya. Meskipun, kamu memang terlihat seperti orang jahat, kamu seharusnya tidak seburuk itu, kan? Mulut Yunce berkedut tak terkendali. Bukan, itu buruk sekali. Bukankah itu masih orang jahat? Lupakan, dia hanyalah seorang gadis kecil narsis yang tidak tahu apa-apa. Karena saya telah menyelamatkannya 2 kali, saya mungkin juga menyelamatkan dia sepenuhnya. Yunce mengulurkan tangannya, cahaya biru menyala dan perahu es sepanjang 3 meter muncul di depan mereka berdua. Yunce melayang ke atas perahu dan berkata tanpa kehidupan, ayo, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Oh, iya. Gadis kecil itu mengamati perahu es itu dan tanpa ragu-ragu melompat ke atasnya. Dia terkikik, kakak, meskipun kamu tidak terlihat seperti pria baik, kamu sangat kuat. Kamu tidak hanya bisa mengendalikan api, kamu juga bisa mengendalikan es, kamu benar-benar kuat. Yunce terdiam. Perahu es itu naik ke udara dan dengan cepat menuju keluar dari gunung jiwa hitam. Nona kecil, apakah kamu benar-benar sendirian di sini? Yunce terus melihat keluar perahu. Tentu saja, aku loli yang imut, aku tidak akan pernah berbohong, jawabnya lemah lembut. Siapa namamu? Yunce dengan santai bertanya. Meskipun perjalanan ke pegunungan itu lambat, dia mengemudikan perahu es dengan seluruh energinya, perjalanan keluarnya puluhan kali lebih cepat daripada saat dia melakukan perjalanan masuk. Mereka akan mencapai bagian luar pegunungan dalam waktu singkat. Nama, biarkan aku berpikir. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya ke samping, tangan kecilnya bertumpu pada dagunya. Dia mulai membisikkan mnemonik pelan, jeruk, apel, haudon, persik, pepaya, leci. Yunce terkejut. Jamur besar, jamur kecil, semut, gajah, kamelia, melati, matanya berkedip-kedip, tangannya melambai-lambai, dia dengan bersemangat berteriak, namaku Jasmine. Yunce berbalik dan menatapnya, nona kecil,
bahkan jika kamu ingin berbohong, kamu seharusnya tidak terlalu mencolok. Mengapa saya harus berbohong? Dia berkedip beberapa kali sebelum melanjutkan dengan serius, aku berusaha keras untuk menghasilkan nama yang begitu menarik. Aku menanyakan nama aslimu. Suara Yun Che naik beberapa desibel. Lagi pula, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak akan berbohong? Iya, gadis kecil itu meringis dan menjawab dengan sinis, kamu jelas-jelas menggunakan nama palsu dan berbohong kepadaku dan sekarang kamu berbalik untuk menuduhku. Kamu memang orang jahat, orang jahat. Yun Che terdiam, ya ampun, bagaimana dia tahu aku menggunakan nama palsu? Tebakan buta, kamu, bagaimana kamu tahu namaku palsu? Suaranya menjadi lebih lembut, jelas membawa rasa bersalah di dalam dirinya. Aku baru tahu. Oke. Saya akui bahwa nama yang saya berikan kepada Anda salah, saya akui bahwa berbohong kepada Anda adalah salah. Yun Che melambaikan tangannya, jadi, bisakah kamu mengganti nama lain? Kenapa harus saya? Gadis itu memiringkan kepalanya lagi bertanya dengan curiga. Jasmine tidak hanya terdengar bagus di telinga, tetapi juga cocok dengan penampilan saya yang cantik dan menawan. Saya sangat menyukainya. Kamu pasti bisa menemukan nama yang terdengar lebih bagus. Yun Che mulai berusaha membantu memberikan beberapa nama, misalnya, kamu bisa menyebut dirimu sendiri, apel kecil. Mustahil. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan tidak senang. Aku jelas seorang loli kecil yang menggemaskan, aku tidak sebesar dan gemuk seperti apel. Bagaimana kalau menyebut dirimu Radis? Itu lebih buruk lagi. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menjadi montok, siapa yang ingin menjadi lobak yang jelek? Montok. Yun Che dengan cepat menjadi gila. Kalau begitu kamu bisa mengganti namamu dengan nama lain yang kamu suka. Singkatnya, kamu tidak bisa menyebut dirimu Jasmine. Mengapa? Gadis itu menatap Yun Che dengan curiga lagi, apakah kamu memberitahuku bahwa kakak tidak menyukai Jasmine? Tentu saja tidak, kata Jasmine terpatri kuat di jiwanya. Dia akan langsung membantahnya, tapi dia akhirnya menggaruk kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan jujur padamu. Saya memiliki seseorang yang sangat penting bagi saya, namanya Jasmine. Kecuali dia, aku benar-benar tidak ingin memanggil orang lain dengan nama ini. Selain itu, saya tidak ingin ada orang yang membuang-buang waktu dan menggunakan nama ini secara sembarangan. Oh, jadi seperti ini. Gadis kecil itu sepertinya akhirnya mengerti. Ini benar-benar seperti ini, kata Yun Che dengan sungguh-sungguh. Baiklah, dia mengangguk, dia tampak berpikir keras sekali lagi. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan nama lain. Yun Che menghela nafas lega, dengan gembira berpikir, gadis ini mungkin terobsesi pada diri sendiri dan sedikit nerotik tapi setidaknya dia masih sedikit masuk akal. Baiklah, kakak. Apakah Jasmine lebih tua atau lebih muda dariku? Dia buru-buru bertanya. Tentu saja dia lebih tua, jawabnya. Maka sudah diputuskan. Mata gadis itu bersinar sekali lagi, namaku adalah Jasmine kecil. Kedua mata Yun Che berkedut tak henti-hentinya, apa, ini, apa, bagaimana, apa bedanya? Tentu saja berbeda. Jasmine kecil terdengar lebih manis. Gadis itu terkikik kegirangan, seolah dia lebih puas dengan nama Jasmine. Yun Che benar-benar terdiam. Oh, kakak, kamu menyebutkan bahwa Jasmine adalah seseorang yang sangat penting bagimu. Apakah dia ibumu? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia sekarang bernama Jasmine kecil, dia tiba-tiba tertarik pada Jasmine milik Yun Che. Jika Jasmine adalah ibumu, maka Jasmine kecil adalah ibu kecilmu. Tidak, itu pasti bibi kecil. Tentu saja tidak. Yun Che hampir berteriak. Ada apa dengan logika aneh di akhir itu? Orang yang sangat penting, kalau bukan ibu, aku tahu. Dia harus menjadi istri kakak laki-laki. Apakah saya benar?
Yunce hendak berteriak dan membalas tetapi tiba-tiba teringat tentang asosiasi aneh yang dibuat gadis itu. Jika dia memberitahunya bahwa Jasmine adalah tuannya, dia tidak yakin asosiasi gila apa yang akan dia buat. Dia menegakkan tubuhnya, memasang wajah serius dan mengangguk, itu benar. Jasmine adalah istriku. Wow, gadis kecil itu bereaksi berlebihan seperti yang diharapkan. Alisnya yang berbentuk bulan sabit menari-nari dan matanya mulai berbinar sekali lagi, seperti ribuan bintang bersinar yang meledak sekaligus. Jadi begini Jasmine adalah istri kakak laki-laki, jadi Jasmine kecil harusnya menjadi adik ipar. Yunce terdiam. Jadi begini, kakak laki-laki adalah kakak iparku, Salam kakak ipar. Jasmine kecil menatapnya dan tersenyum seperti malaikat. Kata-kata kakak ipar keluar dari dirinya secara alami. Yunce mulai kesulitan bernapas. Bagaimana kabarku sebagai kakak iparmu? Mengapa tidak? Jasmine kecil mengulurkan tangan putih lembutnya dan mulai menghitung menggunakan jari kelingkingnya. Lihat ini, kakak ipar. Kakak Jasmine adalah istrimu dan aku Jasmine kecil. Itu berarti adik perempuan Kak Jasmine seharusnya adalah Jasmine kecil, yang menjadikanku adik iparmu, yang menjadikanmu saudara iparku. Ini sangat logis. Logis adikmu. Gadis kecil ini, apakah dia manusia atau iblis? Cara berpikirnya sama sekali bukan milik manusia. Saat dia menjadi gila, Jasmine kecil telah sepenuhnya mengambil perannya sebagai saudara iparnya dan mulai menggunakan haknya. Memang benar kalau kakak ipar melindungi adik iparnya. Sekarang kamu adalah saudara iparku, kamu harus menjaga keselamatanku dan kamu harus patuh mendengarkanku. Anda terutama tidak boleh melarikan diri secara tiba-tiba sendirian. Anda harus membawa saya kemanapun Anda pergi. Dan tunggu. Biarkan aku berpikir. Bernapaslah Yunce, tenangkan dirimu. Dia gadis kecil yang cantik tapi jelas psikotik. Dia secara tidak sengaja berhasil menemukan, Jasmine, sebagai namanya, Anda tidak boleh dekat-dekat atau memanjakannya lagi. Segera kirim dia keluar dari pegunungan jiwa hitam dan pada kesempatan pertama, lari jauh darinya. Perahu es itu terbang melintasi langit, meninggalkan batas pegunungan jiwa hitam, sebelum mendarat di area aman yang jaraknya 7 atau 8 km. Baiklah, kelihatannya sangat aman di sini. Yunce melelehkan perahu es dan menghela nafas lega. Kakak ipar, kemana kita akan pergi bermain selanjutnya? Jasmine kecil mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Penampilannya yang halus dan lembut, serta ekspresi matanya, memberikan kesan bahwa dia sedang menghadapi kakak iparnya yang sebenarnya. Oh, Yunce menunjuk ke arahnya dengan jarinya, kamu bisa pergi ke sana atau bahkan ke sana. Selama kamu tidak memasuki Black Soul Mountain lagi, kamu bisa bermain dimanapun kamu mau. Atau Anda dapat kembali dengan cara yang sama seperti saat Anda datang. Aku pergi dulu. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Bahkan sebelum Yunce bisa berbalik, tangan kecil gadis itu dengan kuat memegang ujung jubahnya. Dia berkata dengan marah, apakah kamu akan meninggalkanku lagi? Jangan bilang kalau kamu lupa menjadi saudara iparku. Kakak ipar harus melindungi adik iparnya. Tidak, itu harus dilakukan. Jadi, Anda harus selalu mengikuti saya setiap saat. Anda benar-benar tidak bisa melarikan diri sendirian. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang paling tidak bisa dimaafkan di dunia. Yunce mengerahkan cukup kesabaran, sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Nona kecil, aku akan mengulanginya sendiri. Aku bukan kakak iparmu, jadi jangan beri label aku sesukamu. Tapi, Jasmine kecil merentangkan tangannya, sambil jari-jarinya yang terulur ia mulai sekali lagi mendemonstrasikan proses perhitungan mistik kepadanya, Jasmine adalah istrimu dan Jasmine adalah kakak perempuanku. Kalau begitu, kamu adalah kakak iparku dan aku adalah adik iparmu, Begitulah adanya, benar sekali.
Petik 2 titik. Masalahnya, kamu dan Jasmine bukanlah saudara perempuan. Yunce berteriak keras. Dia Jasmine dan aku Jasmine kecil, apalagi kami sama-sama perempuan. Jadi Jasmine secara alami adalah kakak perempuan Jasmine kecil dan aku secara alami adalah adik perempuan Jasmine. Masalahnya sudah sangat jelas namun kamu ingin membantahku. Hai, jangan bilang kalau istrimu laki-laki. Ini bukan masalah gender. Yunce baru saja menenangkan emosinya tetapi emosinya tiba-tiba menjadi gelisah lagi karena kata-katanya yang sembarangan diucapkan. Nona kecil, ingatlah bahwa aku adalah penyelamatmu. Kamu seharusnya tidak bertindak nakal dan disengaja, mengerti? Oh, kakak ipar memuji kelucuanku. Sangat mengganggu. Sebagai gadis termanis di dunia, aku tidak akan merasakan kebahagiaan apapun meski kakak ipar memujiku, hehehe. Little Jasmine menutupi wajahnya dengan tangannya, sambil berkata dengan sedikit malu. Yunce merasakan seteguk darah keluar dari tenggorokannya, yang dia telan kembali dengan paksa, tenang, tenang, tenang. Saya adalah makhluk super maha kuasa yang memiliki keterampilan meriam mulut tingkat max. Duke Huai dan semua pengawalnya serta anggota keluarga di kediaman Duke sangat sedih dan malu dengan kutukanku saat itu sehingga mereka bahkan ingin bunuh diri. Betapa sulitnya menghadapi seorang gadis kecil. Wajahnya dengan cepat kembali normal, ketika dia tiba-tiba membungkuk dan menatap lekat-lekat ke arah Little Jasmine. Wajahnya hampir bersentuhan dengan wajah lembut dan lembutnya dan matanya yang sedikit menyipit memancarkan sinar yang sangat berbahaya. Oke, baiklah. Kakak ipar, kan? Karena kamu begitu yakin bahwa aku adalah saudara iparmu, pernahkah kamu mendengarnya? Separuh pantat adik ipar adalah milik kakak iparnya, loh. Jasmine kecil mengedipkan matanya yang berbintang. Kemudian, mereka tiba-tiba melebar, saat dia memekik dengan suara yang sangat tinggi. Ah! Kamu, bajingan. Orang cabul, bandot. Seseorang cepat datang. Ada orang mesum di sini yang ingin memanfaatkan adik iparnya. Selamatkan aku, Yunce bergerak maju seperti kilat saat dia meletakkan telapak tangannya di bibirnya, menyebabkan bagian akhir teriakannya berubah menjadi rengekan. Meskipun dia tidak bisa melihat siapapun di sekitarnya, pekikan gadis kecil itu terlalu keras, sehingga bisa dengan mudah mencapai jarak puluhan meter. Jika seseorang terbawa olehnya, bahkan melompat ke Sungai Kuning tidak akan menghilangkan kotoran di tubuhnya. Hah, tunggu sebentar. Sungai apa yang disebut Sungai Kuning? Mengapa saya merasa ingin menyebut nama ini? Lebih jauh lagi, mengapa kata-kata makiannya terdengar sangat mirip dengan kata-kata Jasmine? Jangan berteriak. Aku hanya bercanda denganmu. Baiklah, aku salah. Aku minta maaf padamu, oke. Melihat Yunce mengakui kesalahannya dan ketakutan, gadis kecil itu akhirnya berhenti berjuang tetapi masih terus menatapnya dengan marah, dengan mata terbuka lebar. Begitu Yunce melepaskan tangannya, Jasmine kecil segera mundur 2 langkah dengan waspada. Wajahnya menjadi sedikit merah saat dia berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar mengakui kesalahanmu? Ya, aku yang salah. Yunce mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepalanya, dosa macam apa yang telah aku lakukan hingga aku menderita seperti ini? Huff. Jasmine kecil mencibir bibirnya dan mengangkat ujung hidungnya, mengingat kamu adalah saudara iparku, aku akan bermurah hati dan memaafkanmu kali ini, tapi jangan harap aku melakukannya lagi. Aku memperingatkanmu, meskipun aku baru berusia 17 tahun, tidak, maksudku, meskipun aku seorang loli berusia 13 tahun, sama sekali tidak mudah untuk menindasku sesukamu, huff. Yunce mengangkat kepalanya, kamu, remaja, 17 tahun. Apa yang kamu bicarakan? Alis Jasmine kecil membungkuk ke bawah. Aku jelas-jelas seorang loli berusia 13 tahun yang kecil dan imut. Bagaimana mungkin aku bisa setua itu?
Apakah telinga kakak ipar sudah rusak? Kau sendiri yang menyelipkannya, kata Yunce. Jasmine kecil mendekatkan tangannya ke telinganya. Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Anginnya terlalu kencang, jadi aku tidak mendengar kata-katamu. Tidak peduli berapa umurmu, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Yunce berada di ambang letusan. Dia berkata dengan sengit, Loli kecil, tahukah kamu mengapa aku datang ke tempat ini? Itu untuk membunuh orang. Apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamaku? Dia pikir dia pasti akan ketakutan. Tapi, saat dia mendengarnya, mata Jasmine kecil mulai bersinar karena kegembiraan, untuk membunuh orang. Bagus, itu sangat bagus. Aku ingin pergi, aku ingin pergi. Aku tidak akan membunuh orang biasa. Yunce mengarahkan jarinya ke depan. Sekte Jiwa Hitam Ilahi berada tepat di luar Gunung Jiwa Hitam ini. Kamu tahu Sekte Jiwa Hitam, kan? Piramida Pangsit Hitam. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya ke samping. Dia bertanya dengan ragu, apakah ini pangsit yang enak? PVTT, Yunce hampir muntah darah. Dia meraung, saya sedang berbicara tentang Sekte Jiwa Hitam. Sekte paling kuat, paling kejam, dan paling menakutkan di alam Darkia. Orang-orang di sana 10.000 kali lebih menakutkan daripada orang-orang jahat dan binatang buas yang Anda temui sebelumnya. Apalagi saat mereka melihat gadis kecil sepertimu. Mereka segera menelanjanginya dan kemudian, memakannya. Mengerti? Orang jahat seperti itu ada. Sangat menjijikkan. Jasmine kecil langsung dipenuhi amarah saat mendengar kata-kata Yunce. Dia mengepalkan tangan kecilnya sambil berkata, kakak ipar, saya pasti akan ikut bersamamu dan melihatmu mengalahkan semua orang jahat itu. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk menyemangati kakak iparku. Yunce tiba-tiba merasakan dorongan untuk menjatuhkan dirinya sendiri dengan sebuah tamparan. Apakah kamu tidak takut ditangkap dan kemudian dimakan oleh mereka setelah mereka menelanjangimu? Tentu saja tidak. Jangankan merasa takut, kata Jasmine kecil dengan wajah lembutnya yang dipenuhi senyuman. Karena kakak ipar akan melindungiku. Hahaha, Yunce tertawa datar, Sekte Jiwa Hitam adalah tempat paling berbahaya di alam Darkia. Jasmine kecil sedikit membuka bibirnya, tampak ketakutan dengan apa yang didengarnya. Tapi segera setelah itu, dia tiba-tiba mengernyitkan alisnya dan berkata dengan marah, ada apa denganmu? Sebagai kakak ipar, kamu bahkan tidak bisa melindungi adik iparmu. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak berguna? Yunce terdiam. Dia menggerakkan matanya yang hitam pekat dengan gerakan memutar dan tiba-tiba memikirkan masalah kritis. Dia langsung bertanya, karena kamu melakukan hal-hal berbahaya, mengapa kakak Jasmine tidak bersamamu? Saya mungkin masih muda tetapi saya tahu bahwa suami dan istri harus bekerja sama dengan satu hati dan berbagi suka dan duka. Kenapa kamu di sini tanpa kakak Jasmine? Saya mendapatkannya. Itu pasti karena kamu terlalu tidak berguna dan tidak mampu melindungi kakak Jasmine sehingga dia tidak bersamamu. Kata-kata yang diucapkan oleh Jasmine kecil secara tidak sadar, menusuk ke dalam hati Yunce seperti pisau. Saat aku besar nanti dan mencari seorang pria, paling tidak aku ingin dia bisa melindungiku. Dia tidak akan membiarkanku diintimidasi oleh siapapun. Saya benar-benar tidak ingin menemukan orang yang tidak berguna seperti saudara ipar. Jika aku adalah kakak Jasmine, aku akan meninggalkanmu jauh-jauh sekali, agar tidak pernah melihat wajahmu lagi, huff. Pisau kedua menembus jantungnya. Melihat ekspresi kaku dan tak sedap dipandang di wajah Yunce, mata Jasmine kecil semakin bersinar karena kegembiraan. Hei! Mungkinkah tebakanku benar? Wow, aku benar-benar bijaksana, namun, jika itu benar-benar terjadi, kakak Jasmine sungguh menyedihkan. Kakak iparnya bukan hanya tidak berguna, dia bahkan ingin meninggalkan adik iparnya. Sungguh orang yang tidak bertanggung jawab.
Jika kakak Jasmine menemui bahaya atau diintimidasi, kakak ipar pasti tidak akan mempedulikannya dan membantunya keluar adalah hal yang mustahil. Dia hanya bisa menahannya dalam diam dan bahkan mungkin terus-menerus diintimidasi sampai mati. Kakak Jasmine sungguh menyedihkan. Pisau ketiga. Kata-katanya setajam pisau, tepat mengenai bagian yang sakit. Yunce mengulurkan tangannya sambil meletakkannya di dadanya yang berlumuran darah. Dia berkata dengan suara gemetar, ada yang harus dilakukan. Jadi aku akan pergi duluan, kamu bermain sendiri. Dengan itu, dia tidak berani menunggu respon Jasmine kecil dan langsung terbang ke langit. Dia melarikan diri jauh sedemikian rupa seolah-olah dia sedang berlari untuk hidupnya. Wah, kembali, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa meninggalkanku, kamu benar-benar berani meninggalkan adik iparmu tanpa peduli. Aku akan menceritakanmu pada kakak Jasmine, aku benar-benar akan memberitahu kakak Jasmine tentang ini. Jeritan Jasmine kecil semakin jauh. Setelah itu, akhirnya menjadi damai. Yunce menghela nafas panjang, sebelum menekankan telapak tangannya ke wajahnya. Aku sebenarnya dipaksa ke ambang kehancuran oleh seorang gadis kecil, sungguh memalukan seumur hidup. Apakah gadis kecil itu dikirim oleh surga untuk dengan sengaja menyiksaku? Kembali ke pegunungan jiwa hitam, kali ini Yunce melakukan perjalanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Namun, ia tidak lupa mengamati dan mengingat medan pegunungan di bawahnya. Segera, dia telah menempuh jarak 500 km dan wilayah pegunungan pribadi milik Sekte Jiwa Hitam muncul tepat di depannya. Yunce memperlambat langkahnya, saat dia turun dari langit dan berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa. Rerumputan layu di bawah kakinya tidak mengeluarkan suara, meski dia berjalan di atasnya. Ketika dia melangkah ke wilayah pegunungan timur, sosoknya dengan cepat menjadi pingsan, hingga menghilang sepenuhnya. Di tangannya ada pisau pendek berbentuk kupu-kupu yang kecil dan indah. Bila kupu-kupu suara, Sekte Jiwa, sudah waktunya bagimu untuk membayar utangnya. Dia bergumam ketika tatapannya berubah suram dan dingin. Ekspresi yang terpantul di matanya tidak kalah dinginnya dengan sinar dingin yang menusuk tulang dari Sound Butterfly Blade. Musuh yang paling menakutkan di dunia adalah musuh yang tidak terlihat. Hadiah besar pertama yang ingin dia kirimkan kepada Sekte Jiwa Hitam adalah ketakutan tanpa suara. Bagian timur pegunungan Jiwa Hitam adalah wilayah Sekte Jiwa Hitam. Lei Kuangfeng adalah wakil ketua aula dari Aula 36. Dia bertubuh besar dan tinggi, dan wajahnya memiliki ekspresi serius dan tegas. Matanya mengandung tatapan yang kuat saat mereka menatap lekat-lekat ke semua murid tertib yang berdiri di depannya. Hallmaster pergi ke kota Darkia pagi ini untuk mengurus beberapa masalah di sana. Oleh karena itu, saya akan mengawasi penilaian kali ini. Lei Kuangfeng mengalihkan pandangannya ke arah para murid, sebelum dia berkata dengan suara berat. Kalian adalah 100 orang yang paling menonjol di antara 30.000 murid Aula 36. Masa depan Aula 36 kami dan bahkan seluruh Sekte Jiwa Hitam Ilahi, berada di pundak Anda dan Anda harus bangga karenanya. Tapi, hanya 20 orang yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi besar Sektwide dalam 3 bulan. Hari ini akan dilakukan penilaian pertama. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi besar Sektwide, sebaiknya Anda tunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Ada 100 murid Sekte Jiwa Hitam Ilahi yang hadir di hadapannya. Terlebih lagi, sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah murid dari generasi muda. Meski begitu, aura kekuatan mereka sangat mencengangkan. Hampir 60% dari mereka berada pada tahap akhir dari alam asal ilahi dan 40% sisanya telah mencapai alam jiwa ilahi. Beberapa yang terkuat bahkan mendekati tahap tengah alam jiwa ilahi. Mereka yang mampu mencapai tingkat kultivasi seperti itu, pada usia di bawah 60 tahun, benar-benar dianggap jenius yang mengesankan dan luar biasa di alam bintang rendah.
Mereka adalah 100 orang paling terkemuka, di antara puluhan ribu murid, di Aula 36 Sekte Jiwa Hitam. Bahkan di antara generasi muda di seluruh dunia Darkya, mereka semua dianggap sebagai makhluk jempolan. Aturannya sudah dinyatakan dengan sangat jelas. Anda hanya diberi waktu 4 jam. Lei Kuanfeng mengangkat 2 jari. Dalam 4 jam ini, kalian semua harus kembali ke sini, apapun hasilnya. Jika Anda mengambil lebih dari itu, meskipun perbedaannya tidak seberapa, langsung saja keluar dari sekte tanpa kembali ke sini. Apakah itu jelas? Ya, semua murid menjawab dengan seragam. Bagus. Penilaian dimulai sekarang. Kalian semua berangkat. Mendengar perintah Lei Kuanfeng, semua murid segera berpencar dari tempat itu. Sosok mereka dengan cepat menghilang ke setiap sudut pegunungan jiwa hitam sementara Lei Kuanfeng tetap di tempatnya, dengan mata terpejam saat dia mengistirahatkan pikirannya. Di sebuah lembah di antara 2 gunung pendek beberapa saat kemudian, seorang murid dari Sekte Jiwa Hitam terlihat berjalan perlahan ke depan. Dia sangat bangga menjadi murid muda alam jiwa ilahi dan karenanya, juga memiliki kualifikasi untuk bertindak sendiri. Dia merasakan aura binatang buas yang tidak terlalu jauh darinya perlahan mendekat, namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berjarak lebih dari 1,5 meter yang indera rohnya tidak mampu mendeteksi, bahwa matanya tidak bisa melihat. Saat dia berjalan ke depan, sosok tak terlihat itu diam-diam mengangkat pedang pendek berwarna biru, kecil, dan indah di tangannya. Energi besar yang sama sekali tidak kuat dan bahkan bisa dianggap lemah muncul dari sosok itu tetapi segera lenyap dalam sekejap sebelum bisa dirasakan. Murid Sekte Jiwa Hitam Ilahi tiba-tiba merasakan gatal di lehernya, seolah-olah dia digigit nyamuk. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memukulnya tetapi pemandangan di depannya tiba-tiba berbalik di saat berikutnya. Kepalanya dengan mulus jatuh dari lehernya, tanpa memberinya waktu untuk menunjukkan rasa takut di wajahnya, atau bahkan bisa menangis.